Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Suharanas, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Jember, kategori 2 dalam jabatan 2022. Di sini saya akan melaksanakan praktek PPL yang aksi pertama. Di sini saya mengajar di SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Ya, ikuti pembelajaran PPL saya yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kita bisa ketemu di hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 dengan keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau membantu saya memimpin doa? Ayo ketua kelas, ya. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah membantu memimpin doa. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian satu persatu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Hanifah Deris. Kenapa? Sakit? Oh, sakit. Terus siapa? Ulfiana sakit. Oh. Salma sama Irta. Ya, karena musim hujan ya sekarang ya. Mungkin karena musim hujan tersebut ada yang banyak yang nggak masuk terus sakit. Mari kita doakan bersama. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Di sini kita akan membahas materi terkait pengukuran tekanan darah. Materi sebelumnya yaitu bed making. Ada yang tahu bed making? Apa bed making? Tempat tidurnya pasien. Terus? Menyiapkan tempat tidur pasien. Ya, siap. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran tekanan darah. Ada yang tahu pengukuran tekanan darah tersebut? Ya. Kekuatan mendorong darah terhadap arter. Ya, kekuatan mendorong darah terhadap dinding arteri. Yang lainnya? Ya, Tolib. Mengukur tekanan diastol dan sistol. Mengukur tekanan diastol dan sistol. Yang lainnya? Alatnya apa saja? Alat nih, alat. Oh, stetoskop, bener. Sphygmomanometer, terus tensi atau sphygmomanometer ya. Brioplos untuk kalian semuanya. Semangat semuanya ya. Semangat. Ini siapa namanya? Lupa saya. Oh, Wanda. Kenapa nggak pakai seragam? Basah. Oh, kehujanan kemarin ya. Oh, iya. Ya wes, nggak apa-apa. Yang penting semangat belajar sekolah ya. Semangat berangkat sekolah. Dan sebelum kita mendalam ke materi pengukuran tekanan darah, ini saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pengukuran tekanan darah, yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi pengukuran tekanan darah. Yang kedua, menentukan penggolongan tekanan darah secara tepat.
Yang ketiga, mengukur tekanan darah secara benar. Yang keempat, mempengaruhi nilai tekanan darah secara benar. Selanjutnya, menganalisis prosedur pengukuran tekanan darah sesuai SOP. Gitu ya. Ini tujuan akhirnya nanti. Paham? Ya, paham. Ini manfaat dari kalian mengetahui pengukuran tekanan darah. 1. Mengetahui hasil tekanan darah seseorang. Karena tekanan darah itu masuk ke dalam TTV. Apa TTV? Tanda-tanda vital. Yang kedua, menghindari komplikasi akibat tekanan darah. Yang ketiga, mengubah pola hidup menjadi sehat. Wih, pinter semuanya ini. Ini tahapan pembelajaran kita. Pertama nanti ada materi. Saya kasih materi. Nanti ada gambar. Terus materi. Setelah itu ada video juga. Nanti akan saya kasih kasus atau permasalahan. Kalian saya kasih LKBD. Terus diskusi. Presentasi. Yang terakhir evaluasi. Nanti akan saya bagikan LKB ini. Untuk menambah semangat kita, ayo kita nyanyikan yel-yel SMK ya. Semangat biar semuanya semangat. Seperti ini. Siapa namanya? Lupa saya. Laila. Ayo sing semangat. Oh, Naila. Ya, Naila. Iya, Naila. Yang semangat. Nanti jika saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Dan seterusnya ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Saya SMK, saya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi pengukuran tekanan darah. Nah, materinya yaitu bentar. Ini definisi pengukuran tekanan darah sesuai dengan tujuan tadi. Ini definisinya. Kekuatan mendorong darah terhadap dinding arteri. Tekanan darah terdapat dua angka, yaitu angka yang tinggi tekanan sistolik, sedangkan angka yang rendah yaitu diastolik. Tekanan darah sistolik, tekanan darah maksimal yang ditimbulkan pada arteri sewaktu darah disemprotkan ke dalam pembuluh selama periode sistol. Rata-rata 120 mm hidrogium. Tekanan diastolik, tekanan minimal di dalam arteri ketika darah mengalir keluar menuju ke pembuluh yang lebih kecil di hilir selama periode diastol dengan rata-rata 80 mm hidrogium. Selanjutnya yang B, penggolongan tekanan darah. Penggolongan tekanan darah itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Nah, tekanan darah rendah yaitu penurunan tekanan darah sistol lebih dari lebih dari 20-30% dibandingkan dengan pengukuran dasar atau tekanan sistol kurang dari 100 mm hidrogium. Itu untuk yang normalnya biasanya tekanan darah normal dewasa sekitar 120 sampai 80 mm hidrogium. Tekanan darah dalam kehidupan bervariasi secara alami seperti pada bayi. Anak-anak normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi berapa ini? Di atas 140 mm hidrogium. Tekanan darah diastolik di atas 90 mm hidrogium ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu yang pertama umur, yang kedua
perubahan sikap. Yang ketiga, kondisi kesehatan meliputi kelebihan berat badan, terus penyakit kardiovaskuler. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang selanjutnya yaitu merokok dan alkohol. Sebenarnya nafsa itu juga mempengaruhi tekanan darah. Kondisi psikis dan jenis kelamin. Nah, kita bahas mulai awal dulu. Umur. Sini. Jadi berbeda umur juga berbeda tekanan darahnya. Gitu ya. Untuk perubahan sikap. Jadi kalau yang berbeda dapat mengalami bagian pengukuran tekanan darah. Tekanan darah cenderung turun pada posisi berdiri bila dibandingkan dengan posisi saat duduk. Jadi ini sikap. Kalau kalian duduk sama berdiri itu berbeda tekanan darahnya. Terus selanjutnya kondisi kesehatan, obesitas. Ya ini sangat berpengaruh obesitas ya. Karena orangnya gemuk. Ya ada yang gemuk di sini, nggak ada ya. Iya, anak kesehatan harus sehat ya. Penyakit kardiovaskuler ini biasanya ada yang bawaan, ada yang didapat. Kardiovaskuler itu apa? Jantung, pinter untuk utami. Yang lainnya? Jantung ya. Merokok dan alkohol atau nafsa. Jangan, merokok itu sangat mempengaruhi tekanan darah. Karena di dalam rokok dan alkohol itu mengandung zat-zat kimia yang bisa memacu kardiovaskuler atau jantung. Ya ini kondisi psikis, orangnya yang stres biasanya. Ada yang stres ini, habis diputus pacar. Nggak ada ya, nggak ada ya. Iya sip. Yang terakhir jenis kelamin, terutama jenis kelamin itu laki-laki saat muda itu lebih tinggi. Perempuan itu bisa tinggi saat setelah menopause atau lansia, gitu ya. Ya mungkin karena faktor pengalaman, gampang nyeneni anak rewel. Ya mungkin seperti itu, mungkin tapi ya. Pengalaman ya pengalaman. Istri saya mungkin ya sering rewel, seperti itu rek. Ini alat bahan pengukuran tekanan darah yang sudah disebutkan sama teman-temannya kalian tadi. Ada sphygmomanometer dibagi menjadi 3. Itu apa? Ya, raksa jarum digital. Ya, bawahnya ini ada SOP. Jadi di dalam pengukuran tekanan darah itu wajib ada SOP. Apa SOP? Standar operasional prosedur. Ya, lonti enggak ada. Sini SOP, standar operasional prosedur. Yang sudah ada di modul kalian kan? Punya modul loh masing-masing. Ya, itu. Di dalam ini ada alat, persiapan alatnya, ada tahap prainteraksi yaitu melakukan pengecekan program terapi, mencuci tangan, menempatkan alat di dekat pasien. Terus tahap orientasi, memberikan salam atau BHSP, bina hubungan saling percaya sama pasien, menjelaskan tujuan, menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan dilakukan. Tahap kerjanya itu sesuai langkah-langkah ini. Nanti kalian akan saya bagikan SOP ini juga dan LKPD-nya. Gitu ya. Nanti kalian bisa menganalisis SOP yang sudah saya sajikan di video dengan SOP yang saya berikan. Kalian analisis perbedaannya di mana. Ini tahap selanjutnya terminasi atau evaluasi. Evaluasi tindakan, berpamitan dengan pasien, membereskan alat, mencuci tangan. Ingat, prinsip kita memanusiakan manusia. Jadi jangan dianggap manusia itu atau pasien itu orang atau pantum. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Anggap itu keluarga kita sendiri, gitu ya. Kalau melakukan tindakan apapun, tidak pengukuran tekanan darah. Nih. Untuk selanjutnya yaitu bentar. Kita memperhatikan gambarnya. Gambar, ya.
Gambar orang apa? Ini gambar apa? Orang Nancy. Terus mengukur tekanan darah. Perawat mengukur tekanan darah lansia. Terus yang lainnya? Ya, itu benar semuanya. Aplaus untuk kalian. Oh. Ini saya akan menampilkan video nanti di situ mengenai SOP dan yang lainnya. Kalian amati, kalian perhatikan, nanti cocokkan sama SOP yang saya berikan. Gitu ya. Saya tampilkan video. Video ini saya ambil dari Universitas apa ini, Mbak? Ini Udayana ini FK Unut. Dalam menghadapi OSJ kita bisa mengacu pada universitas. Saya keraskan ya, mungkin kecil suaranya. Ini mulai terminasi, mulai awal. Pertama-tama saya akan melakukan pembersihan tangan dan mata menggunakan minyak. Setelah itu saya akan menyiapkan alat-alatnya, ada stetoskop. Di sini saya akan menguji stetoskopnya terlebih dahulu. Nah, karena kalian sudah melihat video materi pembelajaran, yang sini ada yang tayangan? Tidak ada? Ini akan saya beri kasus. Boleh kalian catat, boleh tidak. Yang penting kalian mengamati kasus ini. Ini kasusnya. Permasalahannya nanti akan sampean pecahkan berdasarkan materi yang sudah saya berikan, video dan gambar yang saya tampilkan. Ya, Nyonya Painten umur 84 tahun dibawa ke IGD PKU Muhammadiyah Rogo Jambi oleh cucunya. Cucunya mengatakan neneknya mengeluh sakit kepala sejak kemarin. Leher bagian belakang terasa sakit. Cucunya mengatakan bahwa neneknya pernah mengalami hal yang sama 1 tahun yang lalu. Sejak kakeknya meninggal karena stroke, mungkin karena ditinggal orang tuanya atau suaminya. Jadi dia sedikit stres, jadi terus menyerang. Itu Nyonya Painten adalah perokok aktif dan sering konsumsi jamu toko. Dari hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100 mmHg, nadinya 90 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius dan RR 20 kali per menit. Pasien merasa kesakitan dan selalu merintih. Sini. Kalian perhatikan, ini sangkut pautkan sama materi tadi. Setelah ini akan saya bagikan LKPD-nya beserta SOP-nya. Kalian analisis cocok apa enggak sama video tadi. Untuk teorinya cocok apa enggak sama masalah ini. Kalian pecahkan, gitu ya. Paham ya Mas ini? Paham? Paham. Ya. Sudah? Lanjut? Lanjut ya. Wah, lanjutannya S breaking. Apa itu S breaking? Ya, penyegaran. Biar kalian lebih segar ya. Sebelum sampai ke mengerjakan LKPD. Tunjuk jari. Ini semuanya. Tunjuk jari. Semuanya biar fokus. Kalau saya bilang nanti goyangkan ke kanan gitu ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Goyangkan ke kanan. Ayo ke kanan. 2 kali. Ke kiri 2 kali. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga.
pegang dagu. Oh ya. Yes, ya sudah, tepuk tangan. Semangat ya. Nah, selanjutnya sudah segar semuanya ya? Ya, sip. Selanjutnya saya bagi sesuai kelompok yang sudah kemarin disiapkan. Sudah dibagi sebelumnya. Ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah? Oh ya. Kalau sudah sesuai kelompok, ini ada yang mau bantu saya bagikan LKPD? Nih, LKPD-nya ya. LKPD itu kalian baca, kalian amati. Jika ada pertanyaan, nanti tanyakan ke Panas. Nanti akan saya bantu. Di situ ada kelompoknya siapa? Kalian tulis namanya, nama kelompoknya. Terus ini ada langkah-langkah petunjuk kerjanya, informasi dan masalahnya. Situ. Nanti kalian tuliskan di sini. Nah, itu ya di LKPD tersebut. Ayo, bisa dimulai. Ya kayaknya madem memburi. Kalian kerjakan berkelompok ya. Ini diurat-urat. Oh ya, Bapak ada yang lupa. Saya belum membagikan alat kepada tiap kelompok. Ini alatnya. Ini ada sphygmomanometer dan stetoskop. Jadi kalian juga belajar sesuai SOP di video dan SOP yang sudah Bapak berikan. Ini alatnya. Saya bagikan. Nih. Nanti kalian belajar setelah kalian menganalisis masalah sesuai yang sudah saya tampilkan di LKPD, kalian praktek dengan temannya PTV, gitu ya? Ya, ya. Pak, tanya, tadi tujuannya kan yang pertama mengetahui Ya. tekanan darah, terus menjaga pola hidup sehat. Yang satunya lagi apa ya Pak? Itu menganalisis prosedur. Ya. Jangan lupa kesimpulannya ya. Kesimpulan. Elvan nulis refleksi ya. Sudah. Oh ya wes. Iya wes, terserah wes. Ya. Prosedur SOP, standar operasional prosedur. Jadi dimulai dari definisi tujuan investasi. Ya boleh seperti itu. Kalau lengkapnya seperti itu. Boleh yang secara simpel yang saya tampilkan tadi sesuai SOP yang sudah saya berikan. Tuh. Ya, ya.
Sudah? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Oh, masih belum? Ya. Saya kasih tambah waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. 2 menit. Gak ada yang tanyakan ya? Ya, saya kira waktunya cukup. Sudah selesai ya? Selesai? Kelompok 3? Sudah, ya. Kalau sudah, kita ke tahap selanjutnya yaitu presentasi tiap kelompok. Ya. Ayo, dimulai dari kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 1, ayo kelompok 1 maju. Jangan lupa mempraktekkan pengukuran tekanan darah sekalian ya. Alatnya. Ya, boleh semuanya, boleh sebagian. Nilainya kan per kelompok, nanti juga akan saya nilai sikapnya sekalian. Jadi ada individu, ada nilai kelompok. Ya. Ayo. Bagaimana pencegahan kita jika seseorang mengalami hipertensi? Kalau hipertensi itu yang pertama harus dijaga pola makannya, pola hidupnya seperti ya istirahatnya bagaimana, terus minum air putihnya cukup atau tidak, terus kalau pola makannya seperti makannya berkolesterol atau tidak, seperti itu. Ini lain sebagainya. Ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Nah, cukup. Semuanya cukup? Nggak ada yang ingin tanyakan? Ya. Prakteknya? Ya. Ini prakteknya. Kalian perhatikan. Praktek mengukur tekanan darah dari kelompok 1.
nggak apa-apa langsung. Kayaknya dileboknya Tam. Kayaknya dileboknya kamu. Ya. Memasang stetoskop. Ini pasang manset, ya duduk di sebelah sini nggak apa-apa. Ya, Tami berdiri di depan. Nah. Yang lainnya boleh memperhatikan. Sisingkan lengan. (120 per 70). Ya. Seperti itu ya prakteknya ya. Ya. Sudah cukup ya? Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai materinya mulai dari tadi teori dari pengukuran tekanan darah. Sudah presentasi semuanya, sudah bagus presentasinya. Semuanya sudah paham ya dan bisa prakteknya ya? Ya, sip. Pinter. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada yang mau membantu saya memberikan kesimpulan dari presentasinya? Oh ya, Mbak Lene. Siapa? Saya. Oh ya, maju ke depan. Gak apa-apa. Siapa jenenge lali ya? Lu. Oh iya, enggak apa-apa. Maju ke depan. Ayo Lulu. Jadi kesimpulan dari presentasi yang sudah dijelaskan tadi, tekanan darah yaitu tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah yaitu memiliki dua angka. Yang pertama yaitu tekanan darah sistolik, yaitu tekanan maksimal yang ditimbulkan pada arteri selama darah disemprotkan ke dalam pembuluh selama periode sistol dengan setara dengan 120 mm per detik. Tekanan darah yang kedua yaitu tekanan darah diastolik, yaitu tekanan darah minimal. Di dalam tekanan darah diastolik yaitu arteri ketika darah mengalirkan keluar menuju ke pembuluh yang lebih kecil di hilir selama periode diastolik dengan merata adalah 80 mm per detik. Tekanan darah yang ketiga yaitu tekanan darah yang miniastolik, yaitu tekanan darah secara lalu alat dari tekanan darah tadi yaitu meliputi sphygmanometer, terus stetoskop dan hand sanitizer. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu meliputi seperti umur, perubahan sikap, kondisi kesehatan, olahraga, merokok, jenis kelamin dan sebagainya. Ya? Oh ya. Ya sudah. Terima kasih kepada Lu. Ya, beri aplaus kepada Lulu. Ya. Nah, di sini saya akan memberi penguatan terhadap kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pengukuran tekanan darah, suatu tekanan yang mendorong darah terhadap dinding arteri. Di dalamnya terdapat dua tekanan yaitu
tekanan sistol dan tekanan diastol. Nah, untuk penggolongannya dibagi menjadi 3, yaitu tekanan darah normal, tekanan darah rendah sama tinggi. Rendah biasanya disebut hipotensi, yang tinggi biasanya disebut hipertensi. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi tekanan darah, meliputi umur, jenis kelamin, kondisi fisiologis, pola hidup, obesitas. Itu alat yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah yaitu sphygmomanometer dan stetoskop. Biasanya kalau kita sebelum melakukan tindakan pasti menggunakan hand sanitizer. Nah itu. Dan selanjutnya kita harus mematuhi standar operasional prosedur, ya, SOP. Seperti itu ya. Paham semuanya kan? Sip. Kalau sudah paham, kita masuk ke fase terakhir, yaitu evaluasi. Saya akan memberikan evaluasi dalam pembelajaran hari ini supaya saya lebih yakin kepada kalian bahwasanya kalian itu lebih paham, gitu ya. Ini evaluasinya. Kalian mengerjakan soal pilihan ganda 5 soal, 1 soal waktunya 1 menit. Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Nanti akan saya nilai. Ini. Ditulis jawabannya saja. Selesai? Ditulis jawabannya saja. Sudah? Nomor 5. Ya? Selesai? Selesai? Selesai. Kalau sudah selesai dikumpulkan di depan, nanti akan saya nilai. Saya bagikan besok, gitu ya? Nah. Yang terakhir, refleksi pembelajaran. Ada yang ingin membantu saya merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Ya, Elva Nabila dari Papua ya. Hafal saya kalau yang sama Elva itu. Ayo, Elva. Yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini ialah saya dapat mengetahui dengan maksimal materi pembelajaran yang sebelumnya saya tidak ketahui. Juga dibarengi dengan metode pembelajaran yang menurut saya sangat baik. Karena materi yang diselingi dengan contoh, praktek, serta gambar dan video mempermudah siswa dan siswi agar menjadi lebih paham dan tidak mudah bosan serta semangat belajar. Ya, terima kasih untuk Nabila ya, beri aplaus. Nabila, Elva Nabila.
Ya, terima kasih pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu pengukuran suhu minggu depan. Ya, pengukuran suhu. Kalian boleh mencari literasi tentang pengukuran suhu untuk dibawa di materi minggu depan. Nanti kita bahas materi minggu depan untuk pengukuran suhu, gitu ya. Nah, paham? Nah, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya minta bantuan kalian untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, memimpin berdoa. Ayo siapa? Ayo siapa? Tuh. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrori khabirun bi hajati. Kullu yawma hadi ismika arjuni kana ila mataribi bi jaya Oke, jangan lupa tugasnya tadi dikumpulkan di meja saya ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.